Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, itu ada bapak-bapak guys. Beliau itu bawa HP ini dan sedang menunggu ya. Karena ya ini milik anaknya. Bilang beliau anaknya itu menangis setelah HP-nya jatuh lalu mati ya. Jadi setelah saya tanyakan, ini kronologinya disebabkan karena jatuh. Lalu saat coba dinyalakan ataupun copot baterai lalu kita tekan tombol power, ada reaksi getaran ya. Jadi getaran cinta itu bisa dirasakan. Ini artinya mesin dalam keadaan responnya. Lalu dia coba untuk pengecasan juga ada respon getaran, sama ya, posisinya ada respon semua. Tapi tidak ada tampilan di LCD-nya. Nah, ini kronologinya disebabkan jatuh. Jatuh ini bisa menyebabkan memang seperti ini, blank hitam. Dan biasa yang umum saya temui di lapangan, kasus-kasus jatuh blank hitam itu umum terjadi di, kalau enggak di IC display, bisa jadi di LCD ya. Ataupun kalau awalnya atau kronologinya disebabkan karena faktor air, lalu ditekan tombol power dia hanya bergetar, itu kebanyakan di area lampu. Jadi kasus bergetar saja itu ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama itu LCD, yang kedua itu area lampu bermasalah, yang ketiga bisa IC display bermasalah, lalu yang keempat ada beberapa tipe Android seperti Oppo rusak di bagian bootloadernya ataupun softwarenya ya. Jadi ditekan tombol power dia hanya bergetar, itu bisa software yang rusak. Nah, untuk memastikan saya akan coba cek dengan power supply, dan ini adalah Redmi 2 ya, yang sudah LTE. Ya, ini saya sambungkan kabel positif dan negatif, lalu saya tekan tombol power. Kita lihat jarum ampernya. Saat saya ditekan tombol power dia langsung naik, lalu goyang-goyang ya. Ini indikasinya mesin dalam keadaan normal, tetapi display tidak muncul. Jadi untuk memastikan sebetulnya ini rusak di mana, bantu dengan power supply. Oke, saya akan copot ya untuk HP ini, dan kita akan pastikan dulu sebetulnya ini rusak di area lampu, rusak di display, ataupun rusak di LCD. Itu perlu kita cek. Dan untuk kasus yang seperti ini, solusi pertama kali yang saya lakukan adalah cek LCD. Itu yang sering saya lakukan. Jadi jangan kita merambah ke bagian mesin dulu ya, tapi pastikan dulu LCD bagus tidak. Jika saya coba LCD baru dia tetap blank hitam, lalu kita bisa lari ke mesin. Nah, ini saya coba LCD baru dan saya coba nyalakan ya. Nah, ini kebetulan pemilik HP ini atau bapaknya itu lagi nunggu ya di luar. Oke, sudah bisa dipastikan ya. Saat coba LCD baru dia muncul logo Mi. Berarti kita tidak usah ngotak-ngatik yang lain, tinggal LCD yang bermasalah ya. Lalu mungkin ada yang bertanya, Bang, itu LCD bisa diperbaiki atau tidak? Untuk kasus LCD itu jika rusak ada kemungkinan bisa diperbaiki, ada juga tidak ya.
Tapi sebagian besar user itu ya tidak berusaha memperbaiki ya, karena memang proses perbaikan LCD ini ya 50-50, kadang juga bisa, kadang enggak. Lebih praktis langsung ganti saja. Nah, ini saya akan copot bagian mesin dan kita akan langsung ganti LCD-nya. Kalau saya lihat ini bagian mesin masih enggak masalah ya. Dan ini untuk bagian atas LCD juga udah kropos, jadi faktor-faktor ini yang menyebabkan LCD ini sudah nggak kuat ya. Ya, saya akan lepaskan LCD-nya. Saya lepaskan dengan blower ya. Jika tidak punya blower, bisa menggunakan hair dryer. Jika tidak punya hair dryer, bisa bantu dengan thinner. Jadi sebisa mungkin kita bisa ya buka walaupun tidak punya alat. Minimal beli thinner ataupun bensin juga bisa. Ataupun Pertamax juga bisa ya. Ya, dudul-dudul dulu di motor ya. Didudul di lubang bensin tuh, baru dituangin sedikit-sedikit di pinggirnya sampai dia terbuka lemnya. Ya, saya gunakan blower ya. Biasa saya gunakan tuh di setelan anginnya tuh 2, lalu panasnya tuh hangat saja. Sesuaikan dengan blower masing-masing. Yang penting kita bisa merasakan hangat ya. Nah, untuk pembukaan, tembak blower tiap kelilingnya, lalu kita cari celah bagian mana yang bisa kita congkel ya. Jadi untuk di daerah saya, HP-HP seperti ini nih sekarang lagi banyak yang nyari ya. Yang harga-harga 400, 4,5, 500. Karena ya untuk di era COVID ini, semua pendidikan kan dilalui dengan via online ya. Jadi buat sobat tekso pemula, rajin-rajinlah cari-cari HP-HP begini yang secondan ya. Dijual di counter, insya Allah cepat laku ya, karena ini standar ya. Itu kalau di daerah saya. Wah, bisa dilihat itu guys, setelah saya buka LCD ternyata ini ada, kok bisa masuk ya, padahal ini aduh, ini solasi bekas apa ya, kok bisa dimasukkan situ. Wah, ini dulu tak gimana ini yang masang ini, masa solasi apa ya tadi tuh, bekas-bekas touchscreen gitu loh. Dipotong terus ditempelin di permukaan supaya dia bisa ngelem ya. Oke, ini saya tambahkan lem. Nah, ini saya gunakan lem T7000 ya. Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing. Gunakan yang bening kah, yang hitam kah, yang penting fungsinya sama. Nah, ini saya tuangin lem di setiap kelilingnya ya. Oke, dan setelah itu kita tinggal siapkan LCD yang baru. Jadi saya dapat LCD ini di saat promo ya. Beberapa bulan yang lalu tuh harga LCD anjlok. Bahkan LCD yang model ini tuh saya sempat menemui di harga 85.000 ya. Wow. Berbeda untuk sekarang ya. Sekarang ini wah, ngeri harganya naik. Ya, efek mungkin dari COVID ya. Jadi yang dari Cina sana itu stok terbatas ataupun mungkin ya nggak tahu ya, permainan dari sebuah bisnis perdagangan itu kan ada aja ya. Ya, ini setelah dipasangkan lalu kita perkuat lagi dengan karet bisa, ataupun dengan penjepit seperti ini juga bisa. Tunggu hingga 1 jam, setengah jam ya. Lalu setelah itu ya pastikan kering, kita lepas untuk penjepitnya.
Yang tidak punya penjepit bisa gunakan jepitan untuk jemuran, itu juga bisa ya. Tapi tetap hati-hati. Namun untuk di Xiaomi itu yang sering saya lakukan. Kalau untuk di Samsung usahakan hati-hati ya, karena untuk LCD Samsung itu rawan retak. Jadi ya bagus dibantu dengan lakban ataupun solasi, itu lebih aman ya. Oke, ini saya pasangkan kembali untuk mesinnya. Dan pastikan kabel antena luar itu dipasang dulu ya. Lalu setelah itu fleksibel penghubung mesin atas mesin bawah. Lalu tinggal kita presisikan seperti ini. Nah, ini untuk fleksibel touchscreen-nya. Oke, ini sudah saya rakit kembali dan saya belum sempat coba touchscreen-nya ya tadi. Saya hanya cek untuk display. Mudah-mudahan touchscreen aman ya. Namun saya sering menemui kasus di Redmi 2 ini, setelah ganti touchscreen selang sehari, 2 hari itu tidak berfungsi ya. Saya tidak tahu persis penyebabnya apa. Tapi setelah dicabut baterai lalu pasang kembali, touchscreen berfungsi kembali. Itu yang sering saya temui ya, kasus-kasus di Redmi 2 setelah ganti LCD. Namun kalau dilihat dari analisanya ya, touchscreen tidak berfungsi, lalu dicabut baterai dipasang kembali baru berfungsi touchscreen-nya. Itu yang kemungkinan itu terjadi di CPU ya. Itu triknya bisa dilakukan rehot ataupun bisa agak diganjal CPU-nya. Ya itu kalaupun nanti sobat semua menemui kasus yang seperti itu. Oke, ini sudah sampai. Kita nyalakan dan saya akan coba untuk layar sentuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sentuhnya berfungsi dengan baik ya. Semua area berfungsi dan saya coba cas ya. Oke, pengecasan normal. Ya, pengecasan normal ya. Lalu saya akan coba apalagi ini. Untuk tombol back, recent, home juga berfungsi dengan baik. Untuk kamera, pastikan kamera terhubung dengan baik ya setelah kita bongkar. Lalu saya rasa ini sudah oke. Dan saatnya ritual penggeletean. Are you ready? Siji, loro, telu, mo. Oke ya, sudah saya geletek. Dan tentunya mantap jiwa, mempesona ya. Saya berdoa semoga sobat Tekso semuanya yang pemula sering dapat kasus seperti ini. Oke, itu saja, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.